Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang bagian panel genset atau panel listrik. Untuk perangkat sound system jenangan ataupun sound system hiburan, sound system organ tunggal, atau untuk sound panggungan, sound lapangan, itu wajib atau harus ada yang namanya panel listrik seperti ini ya dulur, yang ada indikator voltnya, ada indikator ampernya, dan ada indikator frekuensinya. Pengaman MCB seperti ini wajib ada ya dulur. Nah, ini bisa kita naikkan dan lampu indikatornya juga langsung nyala. Nah, ini adalah berfungsi sebagai pengaman, juga berfungsi sebagai saklar ya. Kalau tidak ada MCB-nya, ada masalah, ada arus pendek, konslet dan lain-lain, bisa kebakar ya dulur. Bisa kebakar di bagian kabelnya atau di bagian gensetnya. Lebih-lebih kalau kita menggunakan genset, baik genset odong-odong ataupun genset silent ya, genset profesional menggunakan mesin mobil atau menggunakan 3 atau 4 silinder. Nah, indikator volt kayak gini sangat penting sekali, wajib ada ya, karena ini berhubungan sama gas ya, berhubungan sama kecepatan engine. Ampere ini sangat penting juga karena kita harus tahu beban sistem kita itu berapa supaya tidak kelebihan ya. Kalau kelebihan nanti bisa mengakibatkan genset odong-odong kita terlalu berat ya, ngebul atau bisa mati ya, bisa macet seperti itu dulur ya. Nah, untuk frekuensinya ini sangat penting sekali karena frekuensi biasanya kalau kena geberan atau kena beban lebih biasanya frekuensinya turun dan suaranya serak. Nah, jangan sampai frekuensi HZ-nya ini turun. Kalau misalkan frekuensi HZ-nya turun, kita harus setting yang namanya AVR supaya gasnya kita bisa naikin lagi dan voltasenya tidak ikut naik ya. Biasanya genset odong-odong yang belum dikopel atau masih menggunakan pen bel dan polinya tidak sama, biasanya HZ-nya masih rendah ya dulu. Tapi kalau gensetnya sudah dikopel, biasanya RPM dari mesinnya itu, RPM dari engine-nya itu putarannya tinggi ya, dan biasanya HZ-nya sudah standar ya dulur, sudah normal seperti itu, 50 Hz. Untuk bagian output dari panel ini menggunakan stop kontak ya dulur. Nah, stop kontaknya ini kita biasanya menggunakan 3 grup ya, karena panel ini bisa kita pasang pada 3 pas ataupun 1 pas ya. Untuk konektor inputnya kita menggunakan stop kontak ataupun konektor yang khusus. Untuk konektor ini ada knocknya ya dulur, jadi nggak mungkin kebalik antara negatif dan positifnya. Banyak sekali model panel genset pada sound system kali ini ya dulur. Ada yang model seperti ini, ada yang model konvensional yang menggunakan papan biasa, ada yang menggunakan hanya colokan saja dan indikatornya itu hanya portable ya dulur, bisa kita colok dan kita bisa simpan lagi, macam-macam ya dulur. Intinya kita bisa tahu berapa volt pada saat itu, karena kalau voltnya terlalu tinggi akan merusak equipment kita, kalau voltnya terlalu rendah juga akan merusak peralatan sound system kita. Ini adalah varian dari panel gensetnya ya. Ada yang model lebih profesional seperti ini ya. Jadi per pasnya itu ada voltnya sendiri-sendiri, ada ampernya sendiri-sendiri seperti ini ya. Kalau untuk HZ atau frekuensi sama ya, cukup 1 saja ya. Ini juga hasil karya dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya, untuk panel genset yang lebih profesional seperti ini. Untuk bagian tengah itu ada selektor, nah itu selektor volt ya. Oke, untuk MCB kita menggunakan murni 3 pas dan penentuan ampernya harus sesuai dengan generatornya ya dulur. Jika generatornya 20.000
MCB-nya juga harus yang bisa menahan dan mengcover sampai 20.000. Untuk indikator ampere ini berhubungan dengan beban ya dulur. Jadi beban yang kita angkat itu berapa nanti akan ditunjukkan oleh indikator ampere ini. Nah, untuk RST atau 3 pas harus imbang ya dulur, nggak boleh ada yang berat sebelah ya. Antara channel A, B, C atau RST atau 1, 2, 3 itu harus imbang. Ini untuk HZ, indikator HZ biasanya berfungsi kalau kita ganti genset atau gensetnya gonta-ganti, baik ganti genset ataupun ganti dari PLN. Nah, kita harus melihat indikator dari HZ ini, nggak boleh HZ-nya ini kurang ya dulu. Untuk stop kontak yang di depan ini biasanya dipakai untuk indikator saja ya dulur. Ini untuk tampilan bagian belakangnya ya dulur, outputnya menggunakan stop kontak dan masing-masing 4 hole ya. Untuk RST nya atau 3 pasnya. Untuk inputnya menggunakan seperti ini ya dulur, soket genset biasa. Ini ada knocknya dan tidak mungkin kebalik-balik. Oke, bagi yang minat panel genset seperti ini bisa langsung WA saja, bisa minta untuk rakitkan dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Gufron Pitching. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu dan terus dukung ya channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Intinya sangat menarik dan sangat edukatif ya, karena berbagi pengalaman di bidang sound system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.